Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah konseling farmasi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai apa itu konseling farmasi dan bagaimana seorang farmasis atau apoteker itu melakukan konseling untuk pasien. Kita mulai dari definisi dulu ya. Jadi konseling ini berasal dari kata konsel ya, yang artinya memberikan saran, melakukan diskusi dan pertukaran pendapat. Ya, sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa konseling merupakan suatu kegiatan bertemunya dan berdiskusinya seseorang yang membutuhkan atau klien ya dengan seseorang yang memberikan dukungan atau konselor ya. Dan konselor ini tidak hanya memberikan dukungan, tetapi memberikan dorongan sedemikian rupa, sehingga klien memperoleh keyakinan akan kemampuan dalam pemecahan masalah. Itu ya, jadi ada proses diskusi. Ya. Kita sudah belajar mengenai apa itu komunikasi ya di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi dalam proses konseling ini ya membutuhkan adanya keterampilan dalam komunikasi ya, karena itu kita akan melakukan diskusi ya antara tadi klien dengan konselor. Kemudian konseling pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen kunci dari pelayanan kefarmasian. Ya, karena apoteker sekarang ini tidak hanya melakukan kegiatan compounding dispensing saja, tetapi apoteker ini juga harus berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Yang sudah kita pelajari lah ya di konsep pharmaceutical care gitu. Ya, jadi kita berfokusnya ya tidak lagi ke obat saja ya, tetapi ditambah dengan berfokus kepada pasien ya, pharmaceutical care itu. Ya, jadi tidak hanya compounding membuat resep saja, gitu ya, menyiapkan obat, mengambilkan obat ya, tidak sampai di situ saja, tetapi kita harus berkomunikasi tadi ya, memberikan konseling kepada pasien. Tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, pelayanan konseling pasien adalah suatu pelayanan farmasi yang memiliki tanggung jawab etikal ya, serta medikasi legal untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obat. Ya, jadi pelayanan konseling ini merupakan tanggung jawab etik kita sebagai seorang farmasis atau sebagai seorang apoteker ya, karena itu sudah diatur di dalam peraturan perundangan itu ya, di standar pelayanan kefarmasian baik itu di apotek maupun di rumah sakit ya, di situ disebutkan salah satu tanggung jawab dari farmasis atau apoteker adalah memberikan pelayanan konseling kepada pasien ya. Jadi yang dikonselingkan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Ya, jadi tidak hanya obatnya saja, tetapi pengobatan untuk pasien tersebut bagaimana ya, itu dibahas ya dan dilakukan dalam proses konseling tadi. Kemudian ini definisi yang lain ya. Jadi untuk konseling ya, konseling itu mendengar, bertanya, mengevaluasi, menginterpretasi, memberi dukungan, menjelaskan, memberi informasi obat, memberikan nasihat dan perintah gitu ya kepada yang kita berikan konseling begitu. Ya, jadi ada proses-proses itu ya, ada yang ya kita bertanya, kita mendengarkan ya keluh kesah dari orang yang kita beri konseling begitu ya, dan kita memberikan nasihat di situ, memberikan dukungan, empati gitu. Kemudian kalau edukasi ya, edukasi ini menambah pengetahuan atau keterampilan, mengubah perilaku melalui pembelajaran dan pelatihan. Ya, jadi ini juga dilakukan oleh apoteker ya, gitu ya, terhadap pasien ya. Kita mengajari misalnya pasien bagaimana cara menggunakan obat yang benar, gitu ya. Itu adalah edukasi. Nah, kemudian di sini kalau definisi konseling farmasi adalah ya ada konseling plus edukasi. Ya, jadi di sini kita melakukan melakukan konseling itu dengan cara ya kita mendengar keluh kesah pasien, kita bertanya ya apa masalahnya begitu.
ya. Kemudian kita evaluasi ya, masalahnya ini kira-kira kenapa sih? Masalah pengobatannya ini kira-kira kenapa? Gitu. Lalu memberikan nasihat ya, memberikan informasi nasihat ya, dan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai masalah pasien tersebut. Ya, atau bahkan bisa melakukan pelatihan ya. Pelatihan itu maksudnya begini, misalnya, oh bagaimana sih cara menggunakan insulin yang benar ya. Ya kita latih pasiennya ya. Bisa caranya menggunakan insulin insulin dengan benar gitu. Jadi konseling farmasi itu ada tahapan konseling plus edukasi ya. Konseling farmasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat. Ya, jadi yang berkaitan dengan penggunaan obat ya ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang farmasis ya karena yang tahu dan yang paham tentang obat adalah apoteker atau farmasis ya. Jadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan ya bagaimana cara penggunaan obat yang tepat untuk pasien. Masih di definisi ya. Jadi definisi konseling adalah diskusi, nasihat, edukasi tentang penyakit dan pengobatan ya sehingga pasien memperoleh keuntungan yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan perawatannya. Ya, jadi ada diskusi, nasihat dan memberikan edukasi begitu ya. Kemudian konseling bukan sekedar memberi informasi ya. Jadi konseling itu tidak hanya kita memberikan informasi. Kalau memberikan informasi itu sifatnya satu arah ya. Tetapi dalam hal ini konseling itu sifatnya dua arah. Ya, komunikasinya dua arah ya. Mungkin kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya mengenai komunikasi ya. Komunikasi yang satu arah itu bagaimana, komunikasi yang dua arah itu bagaimana gitu. Ya. Jadi komunikasinya kalau pemberian informasi hanya satu arah saja ya. Tapi kalau konseling ini kita menggali dulu informasi dari pasien yang mengenai masalahnya ya. Selanjutnya pasien kan juga tentunya akan menceritakan ya. Kita mendapatkan informasi dari pasien mengenai apa yang menjadi masalah pasien. Lalu kita juga memberikan yang namanya edukasi ya, yang memberikan saran ya kepada pasien bagaimana sih mengatasi masalah tersebut gitu. Ya, jadi konseling ini tidak hanya kita memberikan informasi gitu. Ya, kalau informasi itu memang benar dibutuhkan oleh pasien, kalau tidak ya. Jadi kita melakukan konseling ini ya dengan menerapkan komunikasi dua arah. Konseling secara psikologi membantu memecahkan masalah kesehatan pasien, ya, ikut mengusahakan kualitas hidup pasien. Ya, jadi kita memecahkan ya, masalah kesehatannya itu apa? Oh, misalnya pasiennya ternyata itu alergi obat, gitu, ya, dan itu tidak diketahui sebelumnya, gitu ya. Jadi setelah kita melakukan konseling, baru ketahuan, oh ternyata pasiennya ini alergi, gitu. Ya, sehingga nanti di situ kita akan ikut mengusahakan ya peningkatan kualitas hidup dari pasien tersebut. Lalu konseling ini memberikan empati, dukungan, membesarkan hati, arahan dan saran kepada pasien. Ya, jadi tadi tidak hanya sekedar edukasi saja ya kepada pasien ya, diskusi, edukasi saja ya kepada pasien, tetapi konseling ini juga menunjukkan rasa empati kita. Ya, harus bisa menunjukkan ya bahwa kita itu ikut bersimpati dan berempati. Gitu ya. Empati itu ikut merasakan apa yang pasien rasakan gitu. Ya, jadi kalau misalnya pasien kesakitan ya kita nggak boleh ketawa-tawa gitu ya ketika kita komunikasi dengan pasien gitu. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita juga ikut merasakan apa yang pasien rasakan. Ya, kita ikut prihatin juga, ikut sedih juga begitu ya. Apa atas apa yang dialami oleh pasien. Lalu juga memberikan dukungan gitu ya. Jangan malah menakut-nakuti pasien ya. Nanti kalau sakitnya ini biasanya tambah parah gitu ya. Ya jangan sampaikan seperti itu. Ya, jadi harus memberikan dukungan dan membesarkan hati gitu ya. Bahwa kita harus optimis saja nanti Bapak Ibu pasti akan sembuh gitu ya. Jadi kita membesarkan hati si pasien. Ya. Lalu memberikan arahan dan saran ya, pada pasien.
Ini kemudian definisi konseling berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di apotek ya, nomor 73 tahun 2016 ya. Konseling ini merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarganya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Ya, jadi di sini seperti yang definisi yang di awal tadi ya. Tapi di sini ada tambahan bahwa konseling ini bisa dilakukan ya, tidak hanya kepada pasien, tetapi juga ke keluarga pasien. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya itu masih bayi 1 tahun ya, kan kita nggak mungkin berkomunikasi dengan pasien bayi tersebut. Ya, artinya kita harus berkomunikasinya dengan keluarga pasien, ibunya kah, ayahnya, atau yang merawat pasien tersebut, begitu. Ya. Kalau pasiennya sudah lansia, sudah tidak bisa berkomunikasi gitu misalnya ya, ya kita juga tidak bisa memaksa kita berkomunikasi dengan pasien langsung ya, tapi kita bisa berkomunikasi dengan keluarganya, anaknya atau suaminya atau istrinya gitu. Ya. Jadi konseling ini tidak harus ke pasien langsung ya, tetapi bisa juga ke keluarga pasien. Nah, kemudian tadi kita sudah singgung dikit ya, ada perbedaan antara konseling dengan pemberian informasi. Ya, kalau konseling ini komunikasinya tadi ya 2 arah, ya, dan di dalam konseling terdapat masalah dan proses pemecahan masalah tersebut. Ya. Jadi misalnya ada pasien ternyata setelah kita menggali informasi dari pasien, ternyata pasien tadi alergi obat, sehingga bisa dicarikan obat yang cocok ya dengan pasien tersebut melalui proses diskusi. Ya, diskusi dengan pasien ya, kita ketemu masalahnya gitu ya. Kemudian kita juga harus diskusi juga setelahnya ke penulis resep ya, ke dokter ya. Apakah obatnya tetap digunakan atau harus diganti ya, karena kita sudah ketahuan nih ada alergi obat gitu. Lalu untuk informasi ya, kalau informasi obat, pemberian informasi obat ini adalah komunikasinya cuma satu arah. Ya, pemberi informasi hanya dari satu pihak, di mana pemberi informasi dapat dari apoteker atau dari pasien. Gitu. Ya, jadi misalnya kita ngasih tahu, oh cara penggunaan obat yang benar adalah begini gitu misalnya. Ya, itu hanya sekedar proses pemberian informasi, bukan konseling gitu. Ya. Jadi contoh informasinya, misalnya farmasis memberitahu pasien bahwa minum obatnya 3 kali sehari setelah makan gitu misalnya setelah 6 bulan ya. Jadi tidak ada feedback dari pasien ya. Pasien cuma iya-iya aja gitu ya ketika kita memberikan informasi tersebut. Ya. Jadi tetapi kalau konseling ya kita gali dulu informasinya, ada pasien, oh saya nggak bisa minum obatnya misalnya tablet nggak bisa gitu ya, tapi dokternya kok ngasihinnya tablet gitu ya. Ya, dari proses konseling tadi ya bisa ketahuan gitu ya. Nanti pasti pasien akan bilang bahwa dia tidak bisa minum obat tablet misalnya ya, sehingga kita bisa mencarikan alternatif untuk pemecahan masalah tersebut. Konseling ya, konseling ini bukan hanya memberikan informasi tentang obat saja ya, dan bukan hanya optimasi terapi obat, tapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Jadi secara psikis dia membantu memecahkan masalah kesehatan, kemudian memberikan empati, dukungan, serta membesarkan hati, arahan dan saran untuk pasien gitu. Kemudian bertukar pikiran atau pendapat ya, di situ ada interaksi langsung antara farmasis dengan pasien, lalu memberikan penekanan pada pendidikan pasien ya, terutama tentang obat ya dan status kesehatannya, kemudian melibatkan perubahan tingkah laku atau sikap pasien ya. Jadi yang mulanya pasien itu misalnya tidak patuh dalam menggunakan obat ya, jadi patuh begitu. Lalu merangsang pasien belajar dan ikut aktif dalam regimen terapeutik ya. Jadi pasien itu kita libatkan dalam regimen terapeutiknya atau dalam biar pasien itu dalam menggunakan obatnya itu bisa tepat dan hasilnya itu bisa maksimal. Lalu meningkatkan efek terapeutik dan menjamin keselamatan melalui penggunaan obat yang benar. Gitu ya. Jadi itu
konseling. Berikutnya ya, konseling ini dilakukan oleh seorang apoteker atau farmasis ya. Jadi farmasis itu merupakan orang yang profesional ya. Secara profesional dia menyalurkan obat-obatan dengan segera sebelum digunakan untuk pengobatan pada pasien dan meyakinkan pasien untuk memahami sepenuhnya bagaimana caranya memperoleh keuntungan yang maksimal dari perawatan yang dilakukan ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan obat, jadi farmasis ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan ya pasien itu benar cara penggunaan obatnya sehingga hasil yang digunakan itu bisa maksimal. Gitu ya. Jadi misalnya kayak tablet yang sublingual misalnya. Ya, kalau kita tidak memberikan informasi ya kepada pasien ya mungkin saja tablet itu hanya ditelan saja oleh pasien begitu. Ya, tetapi ya supaya hasil pengobatannya itu bisa maksimal, kita perlu edukasi kepada pasien bahwa penggunaan obat di bawah penggunaan obat sublingual ya itu diletakkan di bawah lidah sehingga efek yang ditimbulkan itu bisa tadi maksimal. Ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab profesional dari seorang farmasis. Dan untuk hal ini ya kita tidak boleh menyerahkan tanggung jawab kepada tenaga farmasi yang lain di apotek ya selain apoteker gitu ya kayak TTK gitu ya. Nah itu yang bertanggung jawab ya atas pelaksanaan konseling adalah farmasis ya bukan TTK ya. Dan tidak ada alasan menolak memberikan konseling pengobatan karena kurang waktu sibuk gitu ya itu nggak boleh. Ataupun karena nggak pede, ragu-ragu atas kemampuan pemberian konseling ya. Makanya untuk konseling ini harus dilatih ya. Jadi memang mungkin nanti di awal-awal praktek misalnya ya, kita belum bisa konseling dengan baik gitu ya. Tapi nanti harus tetap dilatih ya, sehingga kita bisa melakukan konseling dengan benar. Lalu konseling termasuk pemberian arahan pengobatan dan memastikan pasien itu mengerti petunjuk tentang pengobatan. Ya. Jadi harus dipastikan ya pasien itu paham benar apa yang kita sampaikan gitu. Makanya nanti ada feedback ya, kita harus minta feedback dari pasien ya, bagaimana apa yang kita jelaskan apakah sudah paham atau belum. Nah, kemudian catatan medik ya yang memuat banyak informasi, ya ini bisa kita gunakan untuk menuntun farmasis dalam konselingnya. Jadi kita bisa melihat catatan medik pasien itu bagaimana ya, sehingga selain kita menginterview pasien ya, menggali informasi dari pasien, kita juga bisa berdasarkan catatan medik untuk membantu kita dalam memutuskan atau mencari jawaban atas masalah ya yang sedang dialami oleh pasien. Ini ada beberapa alasan ya dilakukan konseling tersebut ya karena apa sih kepentingannya? Apakah urgensinya kita harus melakukan pelayanan konseling gitu ya. Yang pertama adalah sepertiga pasien tidak menerima konseling mengenai obat dari dokter ya karena dokter biasanya akan menjelaskan ya mengenai bagaimana penyakitnya ya. Sementara kalau yang tentang obat bisa akan diserahkan langsung ke apoteker begitu ya. Nah, kemudian kejadian pengobatan gagal karena tidak mentaati instruksi ya, itu sekitar 30-48% ya. Kemudian untuk pasien geriatri ya itu diketahui 55% salah aturan pakainya. Ya, misalnya dia 2 kali sehari, dia minumnya 3 kali sehari misalnya. Ya, karena pasiennya sudah tadi geriatri sudah mungkin agak lupa begitu ya. Tuh. Kemudian untuk non prescription ya, obat tanpa resep ya, 15-66% bisa menyebabkan drug misuse ya atau salah obat gitu ya. Jadi kita beli obat ya ternyata pasiennya
salah melakukan anamnesis pada dirinya sendiri gitu ya, sehingga yang obat yang dikonsumsi ya kurang tepat. Kemudian dengan konseling 85% pasien patuh ya. Jadi dengan adanya konseling tadi kita bisa meningkatkan kepatuhan dari pasien. Ya. Lalu dari 200 studi penggunaan obat ya 50% itu kurang tepat ya. Dan 55% pasien geriatrik gagal mematuhi instruksi regimen dosis. Kemudian pasien rawat jalan ya 36,53% mengalami problem ketidakpatuhan. Ya. Bisa dari ekonomi ya. Artinya ketidakpatuhan itu bisa berupa ketidakpatuhan karena pasien itu misalnya tidak punya uang kemudian tidak beli obat ya sehingga pasien itu tidak minum obat itu kita juga sebut ketidakpatuhan gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi pasiennya aja nggak mau minum obat terus dia dinyamakan tidak patuh, tetapi setiap pasien yang dia tidak menerima obatnya ya itu kita sebut pasiennya tidak patuh. Ya, baik secara ekonomi, kemudian pasiennya bisa mengalami ADR ya, adverse drug reaction ya, atau efek samping. Ya, jadi, wah setiap saya minum obat ini kok terus jadi mual-mual ya, jadi saya nggak minum lagi gitu misalnya. Dan tidak menyampaikan hal tersebut ke dokternya langsung misalnya. Ya, itu menjadi salah satu problem ketidakpatuhan ya. Kemudian tidak sembuh dan nunggu kelamaan ya, itu jadi menyebabkan pasien tidak patuh juga. Nah, ketidakpatuhan ini ya, dia akan bisa memperpanjang atau memperparah penyakitnya. Ya. Jadi kalau dia nggak patuh, terus minum obatnya kadang iya, kadang tidak, gitu ya, sehingga tentunya efek yang ditimbulkan ya di dalam tubuh ya karena penggunaan obat tersebut juga menjadi tidak optimal gitu ya. Jadi ketidakpatuhan ini bisa menyebabkan memperparah penyakitnya. Kemudian makin tahu pasien masalah kesehatannya, maka dia akan taat mengikuti instruksi pengobatan gitu ya. Jadi kita harus infokan juga ya penyakitnya ya, sedikit tentang penyakitnya dan bagaimana pengobatannya. Jadi kalau pasien tahu tentang penyakitnya, kita kasih tahu ya, ini kalau penyakitnya seperti ini, obatnya tuh harus diminumnya begini gitu misalnya. Nah, nanti pasien akan lebih patuh. Untuk itu KIE akan sangat membantu memperbaiki ketaatan pasien. Ya, jadi komunikasi, informasi, dan edukasi ini sangat membantu meningkatkan ketaatan pasien. Nah, mengapa farmasis ini harus terlibat dalam konseling pasien? Ya, karena ya yang pertama adalah konseling pasien merupakan pelayanan farmasi. Ya, jadi bentuk pelayanan farmasi ya, pelayanan farmasis tidak hanya sekedar meracik obat saja ya, tetapi juga ada pelayanan yang lain ya yang sesuai yang diatur di dalam peraturan perundangan ya. Nah, salah satunya adalah konseling farmasi ini. Ya. Kemudian di dalam konsep pharmaceutical care dan community farmasi ya di situ disebutkan bahwa farmasis di sini harus berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan pasien ya. Jadi untuk membantu pasien dalam meningkatkan kualitas hidupnya begitu. Kemudian aspek sosial menjadi lebih penting di sini ya. Jadi selain aspek obat ya, aspek sosial itu di dalam konseling farmasi itu menjadi lebih penting begitu. Ya. Yang berikutnya masyarakat itu mengetahui farmasis merupakan informan bidang kesehatan gitu ya, dan salah satunya adalah obat begitu. Ya, jadi kita harus bisa memberikan edukasi gitu ya kepada masyarakat begitu. Nah, di situ juga banyak interaksi antara farmasis dan pasien ya, karena ada proses komunikasi dua arah tadi ya, jadi kita akan banyak interaksi.
Kemudian berdasarkan juga peraturan Menteri Kesehatan ya tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, di situ juga disebutkan bahwa farmasis itu tidak hanya sekedar meracik obat ya, tetapi harus melakukan pekerjaan kefarmasian yang lain, pelayanan kefarmasian yang lain. Ya, ada konseling, ada monitoring efek samping, ada rekonstitusi obat, begitu. Kemudian, nah konseling untuk pasien-pasien yang wajib ya. Jadi maksudnya ada beberapa pasien yang dia wajib diberikan konseling, ada yang tidak. Nah, untuk konseling untuk pasien-pasien yang wajib ya, itu ada beberapa kategori pasien yang wajib diberikan pelayanan konseling ya. Itu seperti pasien yang menggunakan obat dengan pemakaian khusus, pasien-pasien yang dengan penyakit kronis, pasien yang mungkin perlu obat dengan dosis yang bervariasi begitu ya, ada tapering dose gitu misalnya. Ya, pasien-pasien khusus ya, wajib kita berikan konseling gitu. Nah, kemudian farmasis ya, ketika kita melakukan pelayanan konseling ya, itu ada rasa kepuasan ya atau satisfaction secara personal kita bahwa kita sebagai seorang farmasis itu bisa atau mampu membantu pasien dalam memecahkan masalah kesehatannya. Gitu ya. Jadi ada rasa kepuasan dalam bekerja gitu ya. Jadi kita merasa puas, merasa bisa membantu pasien. Dan di situ nanti akan dampaknya juga akan ke keuntungan dari sisi profesi dan bisnis ya. Jadi nanti ketika ada kita memberikan konseling ya, pasiennya puas terhadap pelayanan yang kita berikan ya, dan kita juga profesi kita namanya akan semakin bagus begitu ya, bahwa farmasis yang sekarang itu sudah pelayanannya sudah bagus begitu misalnya ya, dan pasien juga akan balik lagi ya ke apotek atau ke rumah sakit kita ya untuk apabila dia ada masalah kesehatan lagi gitu. Berikutnya adalah manfaat konseling ya. Dan konseling ini tentunya akan memberikan manfaat ya, tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi farmasis ya. Yang pertama untuk manfaat konseling bagi pasien adalah yang pertama menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan ya. Jadi dengan kita memberikan informasi, memberikan konseling kepada pasien ya, efek obatnya akan tercapai gitu ya, dan keamanannya juga tidak merugikan pasien begitu. Ya, kemudian mendapatkan penjelasan tambahan mengenai penyakitnya ya. Jadi tidak hanya sekedar obatnya, tapi kita juga memberikan penjelasan juga ya mengenai penyakitnya secara singkat begitu. Lalu membantu dalam merawat atau perawatan kesehatan sendiri ya, pasien itu sendiri. Lalu membantu memecahkan masalah terapi di situasi tertentu ya. Jadi kan kondisi pasien itu tentunya berbeda-beda ya tiap individu ya. Sehingga dengan kita melakukan konseling kita tahu masalah di tiap individu tersebut. Ya, masalah terapinya apa? Oh, pasiennya tadi misalnya ada alergi ya. Kan tidak semua pasien itu mengalami alergi. Ya, jadi kita bisa membantu pasien tersebut memecahkan masalah berdasarkan kondisi pasiennya. Lalu menurunkan resiko kesalahan penggunaan obat, ya. Lalu meningkatkan kepatuhan tentunya, kepatuhan pasien ya. Kalau pasiennya itu tahu, percaya kepada farmasis ya, dia akan ikut apa yang kita sampaikan. Lalu menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan, ya, efek samping ya, atau ADR ya, mengurangi resiko tersebut. Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya kesehatan ya. Jadi kalau pasien itu bisa kita beri konseling gitu ya. Kita beri konseling, kemudian pasiennya patuh ya, tentunya tadi efek yang efek terapinya akan cepat tercapai gitu ya. Efek terapinya akan cepat tercapai sehingga ya pasien nggak perlu bolak-balik lagi untuk periksa lagi begitu. Ya, jadi biaya kesehatannya juga bisa lebih murah. Lalu bisa membantu situasi selain obat ya, kayak
KB ya itu kan bukan obat ya. Jadi untuk situasi-situasi tertentu dan mungkin juga bisa membantu di masalah emosional dari pasien gitu. Nah, berikutnya manfaat konseling bagi farmasis ya. Kalau bagi farmasis ya, itu yang pertama legal protection ya. Tentunya kalau terjadi ya, maksudnya adalah kalau kita terjadi misalnya medication error gitu ya, itu menghindarkan apoteker dari segala tuntutan karena kita sudah melakukan prosedur dengan benar gitu ya. Kita sudah memberikan konseling dan ada catatannya ya. Jadi ketika kita memberikan konseling, kita harus membuat catatan untuk pelaksanaan konseling tersebut. Ya, sehingga apabila tadi terjadi medication error ya, kita tidak bisa dituntut secara hukum gitu. Kemudian yang kedua, menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi kita juga kita di depan juga ya, ketemu langsung dengan pasien begitu ya, sehingga kita lebih dikenal ya, dikenal oleh masyarakat dan kita dengan sepenuh hati ya, itu kita membantu pasien ya untuk masalah kesehatannya gitu ya, terutama masalah tentang obat. Kemudian meningkatkan kepuasan pekerjaan ya, karena tadi ya ada satisfaction ketika kita bisa membantu pasien, ada kepuasan kita dalam bekerja gitu. Lalu yang berikutnya mengurangi stres pekerjaan ya. Ini kalau kita ketemu dengan orang kan bisa mengurangi stres ya, daripada kita misalnya di administrasi saja gitu ya, ketemunya cuma laptop sama buku gitu ya. Jadi akan mengurangi stres pekerjaan. Kemudian tambahan pelayanan untuk mengikat pasien dan membantu dalam bersaing gitu ya. Jadi mengikat pasien ya. Jadi kalau kita melakukan konseling ya, tentunya akan ada kedekatan antara farmasis dengan pasien. Kemudian pasien juga percaya ya kalau kita berikan informasi ya, sehingga nantinya ketika mungkin ada memiliki masalah kesehatan lagi, dia akan kembali ke kita. Lalu meningkatkan pendapatan melalui pembayaran saat pelayanan konseling dan mengurangi kehilangan pasien. Ya. Nah ini bisa juga kalau konseling itu kita kasih tarif begitu misalnya. Ya. Jadi pasien tidak akan keberatan ya tentunya ya kalau misalnya yang kita berikan itu memang membuat pasien itu puas ya. Pasien tidak akan keberatan ya mengeluarkan uang lebih gitu ya, asalkan dia mendapatkan kepuasan dari pelayanan kefarmasiannya. Lalu mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi apoteker. Ya, jadi kita melakukan konseling itu menjadi tanggung jawab kita, gitu. Ya, jadi kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, begitu. Lalu suatu pelayanan tambahan untuk menarik pelanggan sehingga menjadi upaya dalam memasarkan jasa pelayanan. Ya, jadi tidak hanya menjual obat saja, tetapi kita juga menjual jasa pelayanan konsultasi begitu ya. Jadi itu akan menarik pasien lebih banyak ke tempat kita. Nah, berikutnya adalah tujuan konseling ya. Jadi kita bagi tujuan konseling itu ada tujuan umum dan tujuan khusus gitu ya. Nah, tujuan umumnya adalah yang pertama meningkatkan keberhasilan terapinya ya. Kapan terapi itu dikatakan berhasil ya? Kalau efek yang dihasilkan dari terapi tersebut bisa maksimal ya dan resikonya sangat minimal gitu. Ya, jadi efeknya itu bisa tercapai dengan baik tanpa ada resiko efek sampingnya. Itu bisa dikatakan terapinya bisa berhasil ya. Kemudian yang kedua meningkatkan cost effectiveness ya, artinya kita bisa cost-nya itu murah tetapi bisa mendapatkan efektivitas dari terapi yang optimal begitu. Lalu menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi itu. Ya, jadi nanti kita beri kebebasan juga pasien untuk memilih ya terapi apa dan bagaimana dia akan menjalankan terapinya.
Berikutnya tujuan khususnya, ya tujuan khususnya yang pertama adalah meningkatkan hubungan kepercayaan atau trust antara apoteker dengan pasien ya. Jadi kita bisa meyakinkan ya pasien ya tentang pengobatannya begitu ya, apa yang harus dia lakukan untuk bisa memaksimalkan terapinya ya. Nanti akan terbentuk kepercayaan ya atau trust gitu. Kemudian menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien, ya, lalu membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obatnya, gitu ya. Lalu membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan diri dengan penyakitnya, ya, dengan obatnya ya harus bisa terbiasa, dengan penyakitnya juga sudah terbiasa, begitu ya. Kemudian meningkatkan kepatuhan, ya, meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obatnya, ya. Lalu mencegah atau meminimalkan DRP, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan, baik DRP yang sekarang atau DRP yang akan datang. Kemudian meningkatkan kemampuan pasien untuk memecahkan masalah sendiri dalam hal terapi. Gitu. Ya, jadi kita berikan edukasi gitu ya supaya juga kalau misalnya pasien itu terjadi hal yang sama, dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Kemudian mengerti permasalahan dalam mengambil keputusan ya. Jadi tahu masalahnya sehingga ketika kita mengambil pasien tersebut mengambil keputusan ya tidak salah. Lalu membimbing dan mendidik pasien dalam menggunakan obat sehingga dapat mencapai tujuan terapi yang diinginkan gitu. Berikutnya dalam konseling farmasi ya itu kan di awal tadi kita juga sudah sampaikan ya bahwa kalau konseling farmasi itu selain ada konselingnya sendiri juga ada edukasi ya, edukasi atau mendidik pasien. Nah, tujuan kita melakukan edukasi kepada pasien ya itu yang pertama adalah memberikan informasi yang tepat ya pada individu ya, secara individu ataupun secara masalah atau penyakit tertentu begitu. Yang kedua memberi keterampilan dan metode ya. Jadi memberikan mendidik pasien ya untuk keterampilan dan metode bahwa pasien dapat mengoptimalkan pemakaian ya dan efek dari obat ya. Jadi bagaimana cara menggunakan obat yang benar ya, misalnya menggunakan nebulizer ya, menggunakan inhaler begitu ya. Yang benar itu seperti apa? Insulin yang tepat itu seperti apa? Ya, sehingga pemakaiannya benar ya, mengoptimalkan pemakaian dan tentunya nanti efeknya juga akan optimal juga. Yang ketiga memberikan informasi dan instruksi ya dengan metode mendidik yang tepat terhadap individu ya dan situasi atau penyakit tertentu atau kasus tertentu gitu. Jadi kita memberikan informasi ya dan instruksi atau langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk suatu kondisi penyakit tertentu begitu. Berikutnya adalah prinsip konseling dengan pasien ya antara farmasis dengan pasien. Gitu ya. Komunikasinya bagaimana yang harus dibangun ya supaya konseling itu bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, jadi pendekatan apoteker dalam komunikasi dengan pasien ini mengalami perubahan ya dari model pendekatan yang medical model ya ke pendekatan helping model. Bedanya apa sih medical model dan helping model ini ya? Kalau medical model itu pasiennya pasif ya. Jadi informasi itu hanya dari tenaga kesehatan ya. Jadi yang aktif ini tenaga kesehatannya atau apotekernya di sini yang aktif mengasih informasi ya tanpa melihat sebenarnya informasi yang benar yang sesungguhnya diinginkan oleh pasien itu ya, yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh pasien itu seperti apa. Ya, jadi kita hanya memberikan kalau medical model itu farmasisnya hanya memberikan informasi ya tanpa melihat masalahnya dari si pasien. Kalau yang helping model ya ini pasiennya terlibat aktif. Jadi pasiennya itu kita tanyai terus pasiennya itu memberikan informasi ke kita tentang masalah apa yang sedang dialami begitu ya sehingga kita bisa memberikan solusi yang lebih baik.
Kemudian yang kedua, untuk medical model itu dasar dari kepercayaan ditunjukkan berdasarkan citra profesi gitu. Ya, jadi kalau profesinya ini dipercaya gitu ya, terpercaya. Kalau ini nggak terpercaya begitu. Ya, jadi ini dari citra profesinya. Kemudian kalau yang helping model itu kepercayaan didasarkan dari hubungan pribadi yang berkembang setiap saat ya. Jadi semakin sering kita berkomunikasi dengan pasien, kepercayaan itu akan semakin muncul ya. Entah itu profesinya bagus atau tidak, tapi ketika dia tidak bisa menjaga kepercayaan, tidak bisa menjaga hubungan dengan pasien ya, pasiennya jadi tidak percaya begitu. Ya, jadi dasar dari kepercayaan itu adalah hubungan tadi ya, hubungan antar individu gitu. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusi ya, kalau yang medical model. Nah, sementara kalau yang helping model itu menggali semua masalah ya. Jadi kita melakukan interview kepada pasien begitu ya. Kemudian kita mencari apa masalahnya dan kita melakukan pemecahan masalah gitu. Dan yang keempat ya, kalau medical model itu pasien bergantung pada petugas kesehatan. Ya, jadi pasien udah manut aja gitu ya sama petugas kesehatan. Sementara kalau yang helping model, pasien ini mengembangkan rasa percaya dirinya untuk memecahkan masalah sendiri. Gitu ya. Jadi pasien itu kita akan berikan edukasi begitu ya, kita didik pasiennya ya supaya bisa memecahkan masalah kesehatannya sendiri. Yang kelima, medical model itu hubungannya seperti ayah dan anak, ada gap-nya begitu ya. Sementara kalau yang helping model itu hubungannya setara seperti teman. Gitu. Jadi tidak ada kecanggungan ketika kita atau pasien itu mau berkomunikasi ke farmasis atau sebaliknya. Gitu ya. Kan lebih enak ya ngomong dengan teman begitu. Nah, jadi itu tadi ya perbedaan antara medical model dan helping model. Dan sekarang paradigmanya sudah bergeser ya. Kalau konseling itu pendekatannya itu bukan lagi medical model tetapi yang helping model. Nah, ini kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam komunikasi dengan pasien ya. Kalau konseling ya tentunya nggak akan lepas dari proses komunikasi begitu ya. Yang pertama adalah farmasis harus mengenal dirinya sendiri ya. Jadi kita harus sadar tahu akan siapa kita gitu. Ya, farmasis itu siapa? Farmasis itu adalah orang yang tahu tentang obat. Sehingga dengan seperti itu kita bisa menjelaskan kepada pasien ya dengan dengan percaya diri gitu ya. Yang kedua, komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, percaya dan menghargai. Gitu ya, kita harus menerima pasien, harus percaya atas informasi yang disampaikan pasien gitu ya, dan saling menghargai juga begitu. Ya, jadi dari kedua belah pihak karena komunikasi antara farmasis dengan pasien ya dalam hal konseling itu kan komunikasinya dua arah ya, jadi saling gitu. Ya, saling menerima, saling percaya, menghormati, menghargai begitu. Berikutnya, farmasis harus memahami, menghayati nilai yang dianut oleh pasien ya. Jadi harus menghormati apa yang menjadi kepercayaan pasien begitu. Ya. Lalu, farmasis harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien, ya, baik secara fisik maupun mental. Gitu. Ya, jadi kebutuhan pasien kalau orang sakit itu kebutuhannya apa? Gitu ya. Kita harus bisa menyadari itu. Dari sisi mental misalnya ya, pasien itu kan tentunya butuh dukungan. Ya, ketika dia sakit ya dia pengen ada orang yang mendukungnya gitu ya. Berempati, bersimpati tentang penyakitnya begitu. Ya, kita harus paham dulu itu. Lalu farmasis harus dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi pasien gitu ya. Jadi kita buat suasana komunikasi, suasana diskusinya itu senyaman mungkin ya pasien sehingga nanti pasien bisa mengeluarkan semua unek-uneknya, semua masalahnya itu dengan nyaman gitu ya, dengan enak gitu. Kemudian kejujuran dan terbuka ya. Jadi perlu ada kejujuran gitu ya, tidak ada yang ditutupi gitu ya. Kemudian mampu sebagai role model ya. Jadi kita memberikan contoh gitu ya pada pasien gitu.
Kemudian altruismenya kepedulian farmasi terhadap pasien ya. Jadi ya kita menunjukkan rasa peduli gitu ya dari farmasis ke pasien. Dan apapun yang kita lakukan itu harus bertanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab kita sebagai profesi begitu ya. Tanggung jawab dengan profesional etik yang kita pegang begitu. Selanjutnya untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi dengan pasien ya adalah apoteker harus mengetahui dan mengerti kebutuhan, keinginan, dan pilihan pasien. Ya, yang pertama menentukan kebutuhan. Komunikasi ini tidak bisa terjadi ya apabila pasien itu datang tanpa dia menyadari apa yang dia butuhkan gitu. Ya, datang maunya cuma beli obat aja gitu misalnya ya. Seringkali pasien itu datang tanpa dapat mengungkapkan kebutuhannya, walaupun sebetulnya ada sesuatu yang dia butuhkan. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan awal dengan mengemukakan pertanyaan terbuka dan mendengar dengan baik dan hati-hati. Ya, jadi nanti kita membuka pembicaraan ya, menanyakan apa yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Ya. Kemudian yang kedua, perasaan ya. Perasaan pasiennya itu kita harus juga bisa memahami. Farmasis harus dapat berempati kepada pasien sehingga dapat berinteraksi dan menolong dengan efektif. Nah, beberapa bentuk perasaan pasien ya dan bagaimana caranya kita untuk menangani ya masalah tersebut ya. Yang pertama, kalau orang sakit ya, pasien sakit itu biasanya dia juga mengalami frustasi gitu ya. Frustasi kenapa dia sakit begitu. Ya, jadi yang kita lakukan adalah membantu menumbuhkan rasa keberanian pasien untuk mencari alternatif jalan lain yang lebih tepat dan meminimalkan rasa ketidaknyamanan dari aktivitas harian yang tertunda. Ya, jadi kita membantu menumbuhkan keberaniannya. Dan yang kedua adalah takut dan cemas ya. Kalau orang sakit biasanya takut, cemas begitu. Ya, yang kita bisa lakukan adalah membantu menjernihkan situasi apa yang sebenarnya ditakuti dan membuat pasien menerima keadaan dengan keberaniannya yang ada di dalam dirinya. Gitu. Ya, jadi menumbuhkan keberanian yang ada di dalam dirinya. Lalu marah ya, orang sakit biasanya marah gitu. Ya, mencoba jangan ikut ke bawah suasana, ya, nggak boleh ikut marah kitanya ya, dan jangan juga begitu saja menerima kemarahan, tetapi mencari tahu kenapa pasien marah dan dengan cara mendengarkan dan berempati. Ya, jadi kita dengerin aja ya pasien itu, kenapa kok marah itu kenapa, gitu. Jangan ikutan marah begitu, ya. Lalu depresi, ya, jadi kadang juga ada pasien yang depresi ya karena dia mungkin sakit nggak sembuh-sembuh begitu. Ya. Usahakan kita membiarkan pasien mengekspresikan penderitaannya, membiarkan privasinya, tetapi dengarkan jika pasien ingin berbicara. Gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu juga hilang percaya diri, merasa bersalah, dan takut kematian, gitu ya. Itu hal-hal yang perasaan atau emosi yang sering dialami oleh pasien yang sakit gitu ya. Jadi kita harus paham dulu ya dan memberikan empati ya. Pasiennya itu gimana sih? Apakah depresi atau marah-marah ya atau takut atau bagaimana ya. Jadi kita bisa menunjukkan rasa empati kita gitu. Nah, berikutnya adalah sasaran konseling ya. Siapa sih yang harus diberi konseling gitu ya. Jadi ada pasien rawat jalan dan bisa juga kepada pasien rawat inap gitu ya. Nah, konseling dapat diberikan kepada pasien langsung atau lewat perantara seperti keluarga, pendamping pasien, perawat pasien ya atau siapa saja yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien. Nah, pemberian konseling ini yang melalui perantara ya, ini diberikan apabila pasien itu tidak bisa mengenali obat-obatan dan terapinya. Ya, misalnya pasien anak-anak gitu ya, dan pasien geriatrik yang mungkin kemampuan komunikasinya sudah
menurun gitu ya. Jadi kita bisa melakukan ke perantara tadi ya. Nah, ini untuk konseling pasien rawat jalan ya. Nah, ini diutamakan ya dilakukan pada pasien yang pertama menjalani terapi untuk penyakit kronis dan jangka panjang. Ya, jadi untuk pasien-pasien penyakit kronis ya, itu kita bertanggung jawab untuk melakukan konseling ya. Seperti pasien diabetes, TBC, epilepsi, HIV dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mendapatkan obat khusus ya dengan bentuk sediaan tertentu yang cara pemakaiannya juga khusus. Ya, misalnya supo, enema, inhaler gitu, ya, insulin. Nah, itu perlu kita berikan konseling gitu. Ya, kemudian mendapatkan obat dengan cara penyimpanan khusus ya, misalnya yang konseling yang insulin gitu ya yang harus disimpan di suhu dingin gitu misalnya. Ya, itu kita juga berikan konseling. Kemudian mendapatkan obat-obat dengan aturan yang rumit ya, misalnya pemakaian kortikosteroid dengan tapering down. Ya, jadi dosisnya menurun bertingkat gitu ya. Misalnya pakai metilprednisolon 16, kemudian besok seminggu yang 8, besok yang 4 begitu. Ya, jadi ada tapering dose-nya. Ya, itu kita perlu melakukan konseling. Golongan pasien dengan tingkat kepatuhan rendah misalnya geriatri dan pediatri gitu ya. Mungkin susah minum obatnya begitu ya, itu kita berikan konseling. Ya, bagaimana cara mengatasi pasien misalnya anak yang susah minum obat gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita juga. Kemudian mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit ya, digoxin misalnya phenytoin gitu ya. Jadi dengan dia salah dosis ya, itu bisa fatal akibatnya ya karena indeks terapinya sempit gitu ya. Kelebihan dikit aja gitu ya, bisa menyebabkan efek toksik. Nah, makanya ini perlu kita berikan konseling. Yang ketujuh, mendapatkan terapi obat dengan kombinasi yang banyak atau polifarmasi ya, terapinya banyak tuh ya. Dan mungkin membingungkan gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, konseling pasien rawat inap. Nah, kalau untuk pasien yang rawat inap ya, ini kita berikan pada saat pasien itu akan pulang ya dan melanjutkan terapi di rumah ya. Itu kita berikan konseling. Lalu pemberian konseling harus lengkap seperti pemberian konseling pada pasien rawat jalan karena setelah pulang dari rumah sakit, pasien ini harus mengelola sendiri terapi obatnya di rumah gitu. Ya, jadi pada saat mau pulang ya dan kita harus memberikan secara lengkap. Konseling juga diberikan pada kondisi sebagai berikut ya. Pasien dengan tingkat kepatuhan minum obat yang rendah ya. Jadi mungkin tidak minum obat tepat waktu ya atau tidak minum obat selama perawatan gitu ya. Itu kita berikan konseling. Dan ada perubahan terapi ya yang beda dengan pada saat rawat inap ya. Misalnya ada penambahan obat, regimen terapinya dirubah, cara pemberiannya misalnya dulu pas rawat inap secara IV, kemudian ketika pulang per oral gitu misalnya. Ya, ada perubahan terapi. Ya, itu kita harus memberikan konseling. Berikutnya ya, kita melakukan konseling salah satu tujuannya adalah tadi meningkatkan kepatuhan pasien ya. Nah, masalah dalam konseling ini ya erat kaitannya dengan ketidakpatuhan tadi. Dan di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pasien itu menjadi tidak patuh ya. Jadi ada faktor dari penyakitnya sendiri, faktor terapinya, faktor dari pasien, dan faktor komunikasi. Yang ini harus kita hindari ya untuk bisa mengoptimalkan terapi pasien. Yang pertama faktor penyakit ya. Keparahan atau stadium penyakit ya, kadang orang yang merasa sudah lebih baik kondisinya tidak mau meneruskan pengobatan ya. Jadi dia merasa udah baik, lebih baik, udah nggak lemas gitu ya. Udahlah nggak usah minum obat gitu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Sementara terapi ya, misalnya terapi antibiotik gitu ya, itu kan harus sampai regimen terapinya harus dihabiskan begitu ya.
durasi pengobatannya itu sudah ada patokannya begitu. Ya, kadang sehari 2 hari udah sembuh gitu misalnya. Ya, tetapi pengobatannya bisa sampai 1 minggu gitu misalnya. Nah, itu harus menjadi perhatian kita juga ya. Tuh ya, jadi harus kita sampaikan kepada pasien. Kemudian lamanya terapi berlangsung ya. Semakin lama waktu yang diberikan untuk terapi, maka kepatuhannya semakin rendah. Ya, jadi udah sering minum obat, udah berbulan-bulan gitu ya minum obat sampai pasiennya bosan gitu ya. Udah saya nggak mau minum obat gitu misalnya. Ya, itu salah beberapa faktor ya yang menyebabkan ketidakpatuhan dari sisi faktor penyakit. Kemudian yang kedua dari faktor terapinya ya. Jadi yang pertama regimen pengobatan yang kompleks ya, baik jumlah maupun jadwal penggunaan obat. Ya, jadi mungkin pasiennya juga pusing juga gitu ya. Karena ada yang diminum pagi, ada yang diminum siang, ada yang sore, ada yang malam. Yang pagi minum 2 obat, yang siang minum 5 obat gitu misalnya. Itu mungkin akan membingungkan pasien. Lalu kesulitan dalam penggunaan obat ya, misalnya susah menelan obat ya, karena tabletnya itu terlalu besar gitu. Kan ada tablet yang ukurannya besar, sementara nggak boleh di apa digerus misalnya. Itu akan menjadi masalah begitu. Ya. Jadi pasiennya ketika minum obat malah nggak keminum obatnya begitu. Kemudian efek samping ya, efek samping yang ditimbulkan gitu. Tiap minum obat kok mual, tiap minum obat nggak bisa ke belakang gitu misalnya. Nah itu membuat pasien juga tidak meneruskan pengobatan misalnya. Lalu rutinitas sehari-hari yang tidak sesuai dengan jadwal penggunaan obat. Ya, jadi kegiatan dari pasien itu ya tidak mendukung gitu ya jadwal minum obatnya. Tuh. Yang selanjutnya adalah faktor pasien ya. Jadi ini dari pasien sendiri ya. Yang pertama karena mungkin pasien kurang pemahaman mengenai keseriusan penyakitnya ya dan hasil yang didapat jika penyakitnya itu tidak diobati dengan benar gitu ya. Pasiennya nggak paham gitu ya. Dan menganggap pengobatan yang dilakukan itu nggak efektif gitu ya. Maunya sekali minum obat langsung sembuh misalnya. Ya, sementara pengobatan itu kan nggak instan seperti itu. Dan motivasi ingin sembuhnya kurang misalnya. Kemudian kepribadian atau perilaku, misalnya orang yang terbiasa hidup teratur dan disiplin ya, dia akan lebih patuh menjalani terapi ya. Sementara orang yang ya kadang iya, kadang enggak gitu ya. Nah, itu juga akan mengurangi uh, kepatuhan ya atau menyebabkan ketidakpatuhan. Lalu dukungan keluarga ya, lingkungan sekitar itu juga penting ya. Untuk menentukan kepatuhan pasien gitu. Ya, jadi ada yang mengingatkan gitu misalnya ya, itu menjadi dukungan sendiri. Kemudian sosiodemografi pasien ya, ada usia, tingkat pendidikan, pekerjaan ya, itu juga mempengaruhi ya pasien itu mau patuh atau tidak terhadap pengobatan. Dan yang keempat adalah faktor komunikasi ya. Jadi pengetahuan yang kurang tentang obat dan kesehatan ya, itu bisa menyebabkan ketidakpatuhan. Kemudian kurang mendapat instruksi yang jelas tentang pengobatan, kemudian kurang mendapatkan cara atau solusi untuk mengubah gaya hidupnya, lalu ketidakpuasan dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan, ya, jadi mungkin tenaga kesehatannya entah kurang ramah atau tidak komunikatif misalnya ya, jadi membuat masalah ya untuk kepatuhannya sendiri. Dan apoteker tidak melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Ya, misalnya pasiennya itu nggak mau tablet, maunya yang sirup misalnya. Tapi tidak ditanya dulu gitu misalnya. Nah, itu menjadi penyebab juga ketidakpatuhan. Ya. Jadi tadi ada beberapa faktor, ada faktor penyakit, faktor terapi, faktor pasien, faktor komunikasi gitu ya, yang menyebabkan ketidakpatuhan. Dan itu sebaiknya kita
minimalkan ya faktor-faktor tersebut ya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obatnya. Ya, kalau pasiennya sudah patuh, artinya nanti efek terapi yang diharapkan itu bisa tercapai dengan maksimal. Berikutnya adalah bagaimana pendekatan kita ya untuk meningkatkan kepatuhan pasien ya. Jadi yang pertama adalah berkomunikasi langsung dengan pasien ya dan membentuk kepuasan ya. Kepuasan pasien setelah berkomunikasi dengan kita, pasien itu merasa puas begitu ya dengan informasi yang kita sampaikan gitu. Cara komunikasi yang baik akan menumbuhkan pengertian betapa pentingnya pengobatan ini. Ya, jadi kita harus menggunakan cara komunikasi yang baik ya untuk menyampaikan bagaimana pengobatan yang tepat. Lalu berkomunikasi secara alamiah ikut melibatkan pasien untuk berpartisipasi dalam berinteraksi dan keputusan atau pemecahan masalah yang dibuat oleh pasien itu sendiri. Ya, jadi komunikasi itu nantinya akan membuat pasien itu terlibat ya dalam memutuskan masalah kesehatan. Kemudian komunikasinya harus terbuka dan intensif ya, dan ketika kita melakukan komunikasi itu kita menggunakan bahasa verbal dan non-verbal yang mendukung begitu. Ya. Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan, yang kedua adalah informasi yang tepat, gitu. Ya, informasi yang berkaitan tentang obatnya, penyakitnya, dan efek samping, gitu. Ya, jadi tidak hanya dengan tentang obatnya saja ya, tetapi ya efek samping, penyakitnya, terapi non farmakologi, ya kita harus sampaikan kepada pasien dengan tepat. Kemudian strategi untuk mencegah ketidakpatuhan, ya, apoteker bekerja sama dengan dokter untuk mempermudah jadwal pengobatan dengan menurunkan jumlah obat, menurunkan interval dosis per hari, dan penyesuaian regimen dosis untuk penggunaan terbaik ya, pasien sehari-hari. Ya, jadi ada kolaborasi, ya kemarin sudah dijelaskan juga tentang interprofesional kolaborasi. Gitu. Kemudian menyediakan alat bantu pengingat ya untuk pengaturan minum obat misalnya alarm atau chart atau pill container gitu misalnya. Kemudian mengingatkan pasien dengan telepon atau surat ya untuk memberikan untuk pembelian ya obat kembali. Ya, kalau udah obat sudah habis ya kita misalnya obat itu yang diberikan sebulan gitu ya, sebulan berikutnya kita ingatkan pasien. Jadi sebelum obat itu habis, pasien sudah memiliki stok obat yang baru. Kemudian mengembangkan pengertian dan sikap mendukung dari pihak keluarga pasien dalam meningkatkan penggunaan obat. Ya, jadi kita juga merangkul keluarga pasien ya untuk bisa mendukung penggunaan obat yang benar oleh pasien. Kemudian metode pemberian motivasi dalam menangani ketidakpatuhan pasien ya. Itu yang pertama, jelaskan keuntungan dari penggunaan obat ya. Apa sih untungnya kita melakukan pengobatan ini begitu ya. Apakah hanya penyakitnya sembuh atau nantinya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lain. Yang kedua, tingkatkan kewaspadaan pasien dari gejala penyakit yang diperlihatkan dan membutuhkan pengobatan. Ya, jadi kita mengedukasi ya pasien untuk waspada ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya terkait dengan penyakitnya. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pasien harus dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Ya, jadi nanti kalau kondisinya membaik itu tandanya apa? Kalau kondisinya memburuk itu bagaimana? Kalau ada efek samping itu bagaimana? Gitu ya. Itu kita berikan edukasi kepada pasien ya, sehingga dia bisa mengevaluasi dirinya. Ya kondisinya sedang bagus atau enggak gitu. Ya. Lalu bantu pasien untuk mengembangkan kepercayaan dirinya gitu ya. Jadi walaupun dia sedang sakit misalnya ya, dia tetap bisa beraktivitas misalnya ya. Bisa percaya diri dan optimis untuk dia sembuh kembali gitu. Nah,
Kemudian kemampuan farmasis ya dalam konseling ini ya. Jadi farmasis ini dapat memberikan informasi yang benar dan objektif ya, dan akurat dan netral ya, tidak memihak gitu. Ya, jadi informasi yang kita sampaikan tentang obat, tentang pengobatan ya kepada pasien itu harus memenuhi kriteria tadi. Lalu berikutnya menelaah secara kritis berbagai sumber informasi. Ya, jadi kalau ada informasi itu jangan langsung, oh ya langsung percaya aja gitu ya. Tapi kita harus mencari bukti yang lain ya, mencari evidence base yang lain gitu. Ya, jadi kita mendapatkan informasi yang benar dan akurat begitu. Lalu selalu up to date ya, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, terutama untuk obat-obat baru gitu ya. Kita harus paham juga ya dengan mengikuti conference, seminar, workshop gitu ya, supaya perkembangan dunia kedokteran, dunia pengobatan itu kita juga terus update gitu. Berikutnya mengenal penyakit dan cara pengobatannya. Ya, minimal kita tahu patofisiologi dari penyakit ya, kemudian sehingga kita bisa tahu obatnya itu yang tepat itu seperti apa, target pengobatannya di mana, tujuan terapinya bagaimana, itu kita bisa tentukan. Nah, untuk kita bisa memberikan informasi ya kepada pasien atau kepada masyarakat gitu ya misalnya ya. Nah, kita harus banyak belajar juga gitu ya. Kita harus mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Nah, sumber informasi yang bisa kita sampaikan juga ya nantinya kepada pasien ya. Itu bisa dari package insert ya. Jadi brosur di kemasan obatnya gitu ya. Kemudian buku-buku standar atau e-book, makalah seminar, jurnal, buletin profesi, ya, majalah, internet, ya, itu beberapa sumber informasi yang bisa kita gunakan ya sebagai bahan untuk kita juga menyampaikan informasi kepada pasien. Berikutnya infrastruktur untuk pelayanan konseling ini ya. Jadi ada dua infrastruktur yang penting ya dalam pelaksanaan konseling. Yang pertama adalah SDM-nya dan yang kedua adalah sarana penunjang gitu. Ya. Yang pertama adalah SDM dulu ya. SDM, strategi komunikasi yang dapat dipakai oleh apoteker dalam melaksanakan konseling adalah yang pertama membantu dengan cara yang bersahabat. Ya. Kemudian menunjukkan rasa empati dan menggunakan bahasa nonverbal dalam berkomunikasi. Ya, jadi itu kemampuan ya atau SDM itu harus memiliki memiliki kemampuan tersebut gitu ya. Jadi bisa mampu berkomunikasi dengan cara yang bersahabat, menunjukkan rasa empati gitu ya, dan memiliki kemampuan nonverbal. Ya, seperti ya kemampuan nonverbal seperti misalnya ya senyum, wajahnya bersahabat gitu ya. Apoteker harus menunjukkan perasaan yang bahagia pada saat melakukan konseling. Ya, karena ekspresi wajah apoteker akan mempengaruhi suasana hati pasien ya. Jadi di awal ketika kita ketemu dengan pasien ya harus senyum ya meskipun mungkin kondisi emosi kita sedang tidak enak gitu ya, tetapi tetap kita harus menunjukkan wajah yang bersahabat gitu. Yang kedua adalah kontak mata ya. Jadi kontak mata kita harus lakukan juga ya pada saat kita konseling ya. Jadi 50% sampai 70% ya kita melakukan kontak mata dengan pasien. Lalu gerakan tubuh ya harus dilakukan seefektif mungkin. Jika terlalu berlebihan ya malah justru akan mempengaruhi mood pasien gitu ya. Jadi biasanya kalau ada yang ngomong tubuhnya bergerak atau tangannya bergerak gitu ya itu bisa saja dilakukan ya, tetapi jangan terlalu sering begitu ya. Sentuhan gitu ya, itu kadang juga dibutuhkan ya biar pasien merasa tenang gitu.
Ya, tapi kita lihat juga ya, kalau misalnya pasiennya kita perempuan, pasiennya perempuan ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau sudah beda begitu ya, laki-laki dan perempuan gitu ya, ya mungkin eh, tidak perlu dilakukan begitu. Kemudian jarak antar apoteker dan pasien ya. Jadi jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh ya, karena jarak ini juga sangat berpengaruh pada komunikasinya itu akan efektif atau tidak gitu. Ya biasanya 1 meter ya gitu ya. Itu pasien dan apoteker sama-sama merasa nyaman untuk mereka berkomunikasi. Lalu intonasi suara. Ya, selama komunikasi berlangsung, intonasi suara harus diperhatikan. Ya. Suara yang terlalu pelan atau yang terlalu keras, ya mungkin akan membuat komunikasinya tidak efektif. Ya. Jadi ya kalau pelan banget ya pasiennya nggak dengar ya. Kalau keras-keras dikira kita marah-marah gitu misalnya. Ya, itu juga menjadi perhatian begitu. Juga penekanan-penekanan kalimat ya. Jadi untuk kalimat-kalimat yang penting ya diperlukan penekanan ya supaya pasien juga lebih paham. Ya, kemudian penampilan ya, penampilan yang bersih, rapi itu juga sangat mempengaruhi ya. Pakai jas apoteker gitu ya untuk menunjukkan siapa kita gitu ya, siapa apa yang bahwa yang pasien hadapi itu adalah seorang apoteker gitu. Ya. Itu yang SDM. Berikutnya ya setelah SDM tadi ada sarana penunjang ya. Sarana yang dibutuhkan ya untuk pelayanan konseling ini tergantung dari jumlah pelayanan, kapasitas kegiatan dan target yang ingin dicapai ya. Alat penunjangnya ya, sarana penunjang untuk pelayanan konseling ini ya. Yang pertama adalah ruangannya ya, dan yang kedua adalah alat bantu konseling. Nah, kalau ruangan untuk konseling ya, jadi untuk melaksanakan kegiatan konseling yang efektif ya, kita sebaiknya di ruangan khusus ya untuk konseling ya, bukan di ruangan terbuka untuk pelayanan biasa. Ya, tapi kita menyediakan satu ruangan khusus untuk pelaksanaan konseling. Kriterianya adalah ya tertutup, tidak banyak orang keluar masuk sehingga privasi dari pasien itu terjaga. Ya, dan pasien bisa lebih leluasa kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan tentang pengobatannya. Terus ada meja kursi yang cukup ya untuk pasien dan apoteker, kemudian ada penerangan yang cukup dan letak ruang konseling itu tidak terlalu jauh dari tempat pengambilan obat. Gitu. Ya, sehingga tidak merepotkan pasien gitu ya. Dan jika jumlah pasien banyak dan mempunyai beberapa tenaga apoteker, ya bisa saja dibuat ruang konseling yang lebih dari 1. Itu untuk ruang. Ya. Yang kedua adalah alat bantu. Ya. Nah, alat bantu konseling ini terdiri dari perlengkapan yang diperlukan ya untuk melakukan konseling. Ya, seperti ya panduan konseling ya. Jadi ada panduan konseling apa saja yang harus ditanyakan, apa yang harus disampaikan begitu ya. Kemudian kartu pasien, ya, ada kartu pasien, itu ada identitas pasien dan catatan kunjungannya. Lalu literatur pendukung, lalu brosur obat, ya mungkin kalau ada yang kita lupa gitu ya, kita bisa lihat di brosur obat. Alat peraga ya bisa pakai audiovisual, gambar, poster maupun sediaan lain yang berisi placebo. Ya, misalnya mau pakai inhaler gitu ya, bagaimana cara menggunakan inhaler kita contohkan gitu. Ya, tapi isinya itu placebo ya, bukan obat aslinya gitu. Kemudian alat komunikasi untuk meningkatkan mengingatkan pasien ya untuk mendapatkan lanjutan pengobatan. Tuh. Kemudian edukasi dengan metode ceramah ya atau metode dialog atau diskusi ya. Kemudian leaflet ya bisa dibuat sendiri atau kita minta dari Dinkes. Kemudian metode audio visual ya untuk konseling pemakaian alat kesehatan ya. Video simulasi ya, sediakan software untuk hal-hal yang bersifat umum ya. Bila ada pertanyaan dapat kembali bertanya ke farmasis. Demonstrasi dan praktek ya untuk alat-alat kesehatan, obat-obat penggunaan khusus ya.
kita minta pasien itu untuk kita demokan dan pasien praktek begitu. Kemudian bagaimana cara membuat bahan ya untuk media edukasi pasien secara tertulis ya. Yang pertama kayak misalnya ini bikin leaflet, bikin poster gitu ya. Yang pertama adalah kalimatnya pendek dan sederhana ya, jangan berbelit-belit ya. Kemudian gunakan kalimat perintah, terus gunakan kata-kata yang umum dan mudah dipahami oleh semua kalangan gitu ya. Kemudian buat kalimat dan paragraf pendek, 10 kata per kalimat. Tunjukkan satu ide di setiap satu kalimat dan batasi banyaknya ide di setiap halaman ya. Jadi misalnya kita pengen menyampaikan hal yang banyak gitu ya, kita harus bisa membaginya di lembar-lembar yang akan kita sampaikan. Spesifik ya. Kemudian informasinya itu harus spesifik gitu ya. Artinya misalnya minum 1 gelas air gitu misalnya ya. Daripada minum air secukupnya gitu. Ya, itu kan kurang spesifik ya kalau secukupnya. Gitu. Terus gunakan pertanyaan diikuti dengan informasi ya. Kemudian gunakan judul dan subjudul ya daripada memberi nomor. Gunakan margin dan spasi yang cukup, susunannya sistematis ya. Kemudian tekanan poin yang berbeda ya. Ini misalnya ada kolomnya, ada yang bold, ada yang underlining ya, yang miring gitu misalnya. Kemudian pilihan warnanya juga harus dilihat ya, komposisi warna begitu ya. Tabel ya, buat tabel diagram yang sederhana, lalu gunakan angka Arab ya daripada yang Romawi ya. Gunakan upper and lower daripada block dari letter kapital dan gunakan print yang besar ya untuk pasien yang sudah tua gitu ya biar mudah dilihat. Tidak mudah dibaca, mudah dipahami juga. Kemudian alat bantu konseling ya, alat bantu konseling yang bisa kita berikan kepada pasien ya. Itu misalnya alat bantu pengingat pasien minum obat ya. Biasanya ini diperlukan untuk pengobatan penyakit kronis atau yang jangka panjang gitu ya. Dan memerlukan kepatuhan dalam penggunaannya, misalnya untuk analgesik untuk nyeri kanker, obat TBC, obat antiretroviral, terapi stroke, diabetes gitu ya, yang pengobatannya jangka panjang ya. Kita biasanya berikan alat bantu pengingat untuk pasien minum obat ya, biar nggak lupa. Tuh. Nah, alat bantu tersebut bisa berupa kartu pengingat obat, ya. Jadi kartu ini diberikan apoteker kepada pasien untuk memantau penggunaan obat pasien. Nah, pasien dapat memberikan tanda pada kartu tersebut ya setiap harinya sesuai dengan dosis yang diterimanya. Kartu tersebut memuat nama pasien, nama obat, jam minum obat, tanggal pasien kapan harus refill obat atau nebus obatnya lagi gitu ya. Oke, kemudian alat bantu kedua adalah label. Ya, sebagai pasien membutuhkan bantuan untuk membaca label instruksi pengobatan yang terdapat pada obatnya. Itu ya, ada labelnya, ada etiketnya begitu. Yang ketiga adalah medication chart ya, merupakan bagian waktu minum obat ya, misalnya dibuat untuk pasien dengan regimen pengobatan yang kompleks ya, atau pasien sulit memahami regimen pengobatan. Ya, nanti dibuatkan chart-nya gitu ya. Nah, biasanya berisi nama pasien, nama obat, kegunaan obatnya apa, ya, dokternya siapa. Ya, kalau dokternya lebih dari satu ya nanti bisa ditambahkan gitu ya. Nah, tanda-tanda tertentu ya, misalnya bila perlu cara pemakaiannya, misalnya tadi di bawah lidah, ya, itu perlu menjadi alat bantu begitu ya. Kemudian pill dispenser ya. Nah, ini akan membantu pasien untuk mengingat jadwal minum obat dan menghindari kelupaan ya jika pasien melakukan perjalanan jauh ya, dari rumah. Nah, wadah pill dispenser bisa untuk persediaan harian maupun mingguan. Lalu kemasan penggunaan obat per dosis unit ya. Pengemasan obat per unit dosis membutuhkan peralatan yang cukup
banyak dan mahal gitu ya. Dapat dilaksanakan jika regimen pengobatan terstandar dan merupakan program pemerintah. Ya, jadi sekali minum satu gitu ya, biar nggak repot pasiennya. Oh, ini harus minum pagi, siang, sore, atau pagi, sore misalnya. Kemudian medication instruction clock, memberikan petunjuk jam ya. Jam berapa pasien harus minum obat dan obat apa yang harus diminum. Ya, itu beberapa alat bantu yang kita bisa gunakan ya untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obatnya. Nah, tadi adalah alat bantu untuk membantu kepatuhan dalam menggunakan obatnya ya. Kemudian di sini ada alat bantu pendosisan ya, juga ini merupakan alat bantu konseling ya. Jadi misalnya ada alat pembagi tablet ya, tidak digunakan untuk obat salut yang sustain release gitu ya, untuk tablet-tablet biasa gitu ya. Itu alat pembagi tablet ya. Kemudian ada alat pengukur cairan ya. Ini untuk mengukur drop cairan dapat digunakan spet atau jarum. Ya. Kemudian sendok atau cup yang bertakar, ya ini mungkin udah sering kita gunakan ya untuk obat-obat sirup gitu ya. Dan drop ya, penetes yang bertakar yang ada ukurannya berapa mili gitu ya. Kemudian masker untuk nebulizer dan spet untuk jarum. Tuh. Ya, kemudian alat bantu pendosisan, alat bantu yang lain ada assisted labeling ya, jadi label ya, yang membantu tadi ya, yang membantu dalam mengingatkan atau dalam instruksi pengobatan. Ya, kemudian unit of use packaging ya, jadi tadi kemasan penggunaan obat per dosis unit ya. Dan brosur ya, brosur atau telepon atau kalau postcard udah nggak ini lagi ya, jadi brosur, telepon ya, atau WA gitu ya, untuk mengingatkan pasien begitu. Nah, ini contoh pill reminder container ya, jadi tempat kontainer untuk pengingat minum pil gitu ya. Jadi ada beberapa kotak gitu ya, ada tiap hari Senin sampai Minggu gitu misalnya, terus pagi apa, siang apa, sore, malam gitu ya, itu sudah ada labelnya begitu. Tinggal kita nanti memasukkan ya, Senin pagi minum apa gitu ya, siangnya apa, sorenya apa, malamnya apa gitu. Itu sudah disiapkan per harinya ya, sehingga tidak lupa ya pasien untuk minum obatnya gitu ya. Udah minum atau belum ya gitu ya, kadang-kadang lupa ya. Nah, ini kalau sudah kosong ya berarti udah diminum gitu. Ya, jadi ini akan memudahkan si pasien ya dalam kepatuhan minum obat gitu. Nah, selanjutnya untuk dasar pemilihan metode dan alat bantu ya. Ini kita lihat dulu ya konteks dan tujuannya ya. Ketika kita mau memilih metode apa yang mau kita gunakan gitu ya. Nah, itu kita harus lihat dulu settingnya ya. Setting pasien itu bagaimana, kondisi pasien itu bagaimana. Ya, setting tempatnya juga ya, itu perlu diperhatikan. Lalu tujuan pasien dan farmasis itu untuk apa ya? Apakah untuk tadi meningkatkan misalnya skill pasien ya untuk cara penggunaan inhaler itu misalnya ya, kita harus mencari metode atau alat bantu yang sesuai. Dan tingkat edukasi yang dibutuhkan oleh pasien. Ya, jadi sejauh apa dia pengen informasi apa sih pasien itu gitu ya? Apakah cukup sampai cara pakai obatnya atau misalnya nanti terapi non farmakologinya juga atau bagaimana gitu. Kemudian pasien personal style ya, tipenya pasien ini yang sering lupa atau yang enggak gitu ya, sehingga kita bisa memilih alat bantu yang sesuai. Dan attitude terhadap obat ya, apakah dia seenaknya saja ya minum obat ya kalau ingat, kalau enggak ya udah nggak apa-apa atau gimana gitu ya. Jadi tergantung dari hal tersebut. Nah,
tergantung juga dari tujuannya, ya. Pemilihan metode ini tergantung juga dari tujuannya. Kalau yang untuk meningkatkan pengetahuan, ya bisa pakai ceramah, dialog, bahan bacaan, audiovisual gitu ya. Kalau untuk meningkatkan pemahaman pasien, ya demonstrasi dan diskusi. Ya, kalau untuk meningkatkan skill, ya kita praktekkan langsung ya. Misalnya tadi pakai insulin, pakai inhaler ya. Kita minta pasien praktek langsung. Meningkatkan attitude dengan video ya, penggunaan obat gitu ya. Itu kita bisa ketika mau memilih ya metode dan alat bantu, kita pertimbangkan hal-hal tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pendahuluan konseling pada kesempatan kali ini. Ya. Apabila masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ditulis di kolom komentar dan akan kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.